Halo, saya Rebecca, DKV 17. Perkenalkan, namaku Tidak Fasliana Dia Putri, jurusan Teknologi Pangan, Pertanian sebenarnya, angkatan 17. Hai teman-teman, aku Adel dari Ilmu Komunikasi, angkatan 14. Ups. Kenalin, nama aku Edwin Johannes Pradana, aku dari program studi ilmu hukum angkatan 2017. Gara dulu kan SMA di Semarang. Terus pas ada waktu itu ada apa ya kak, kampus tour gitu. Terus kok bagus, maksudnya kok akreditasinya udah bagus. Akhirnya aku nanya sama papa boleh apa enggak, akhirnya ya udah masuk aja. Jujur-jujuran atau kalau misalkan mau omongan yang kayak formal, omongannya adalah karena emang ya salah satu universitas swasta yang paling bergengsi kan di Semarang. Tapi kalau yang terakhir ya karena nggak keterima negeri. Kenapa milih Unika? Sebenarnya karena deket aja sih dari rumah, biar cepat masuk ke kampus. Kalau alasan spesifik nggak ada sih, karena ya suka aja sama kampusnya, kan asri, adem, suka aja sama Unika. Pertama, karena kakakku dulu, kakak sepupuku sih, itu udah pernah lulus di situ dari Unika sini. Orangnya juga, dia juga cerita pas itu tempatnya bagus kok, pasti dosen-dosennya enak, terus lingkungannya juga enak. Dan aku juga sempat bulan Mei itu sempat main ke sini buat daftar ulang. Aku ngeliat lingkungannya enak sih, terus ngeliat apa ceweknya juga oke, jadi lumayan lah kira-kira buat cuci mata. Bukan PTMB sih kalau aku, pas gathering. Gathering Fakultas Hukum dan Komunikasi kan sebulan sebelum kalau nggak salah. Nah, aku tuh udah di Semarang kebetulan, di Semarang dan belum punya motor. Aku dulu ngekosnya di Victory nih, dekat sini juga nih, paling cuma 10 menit lah kalau jalan. Karena itu acaranya pagi, jam 8 apa jam 9 gitu. Karena gak ada motor, malas juga kan ngegojek karena dekat kan. Mutusin buat jalan kaki tuh mas. Semarang kan panas banget kan, Nah aku tuh pakai kemeja, dalamnya kaos dalam yang singlet tuh. Nyampe di kampus tuh basah minta ampun mas. Jadi nyepak loh apa. Ini apanya? Basah. Terus ini ya bentuk singlet mas. Jadi aku sepanjang hari di gathering itu bener-bener nampak loh mas. Paling inget itu waktu dimarahin. Di 5 besar yang ngerangkum buku dari Unika, dikasih buku tentang Sugio Pranoto. Nah itu ngerangkum itu jadi 5 besar. Nah itu pasalnya. Nggak pernah kepikiran bisa itu. Sudah lupa Pak. Sudah lama. Oh tidak? Tidak. Why? Karena emang aku dari dulu itu seneng banget sama yang namanya tuh menjalin relasi dengan orang banyak, terus berbicara di depan umum, di depan kamera terutama. Aku seneng banget nge-host, MC. Jadi aku ngerasa kalau aku masuk ilmu komunikasi, justru this is my way. Kalau salah ambil jurusan nggak pernah mas mikir gitu. Tapi bersyukur malah, karena kayak ngeliat orang, ampun gitu banget jurusan orang gitu. Aku malah bersyukur di ilmu hukum, kayak tugasnya agak santai, ya paling beratnya karena danusannya itu aja. Udah itu. Kalau untuk pembelajarannya aku aman. Mungkin passion di situ kali ya. Oke. Terus akhirnya ya udahlah masuk DKV aja. pernah banget kayak awalnya emang dari awal emang nggak decide untuk di teknologi pangan pertanian, terlepas dari kan aku dari IPA terus habis itu ke IPA lagi, sebenarnya kan masuk akal ya, cuman karena emang dari awal pinginnya kayak manajemen hubungan internasional, cuman kayak gitu-gitu, terus habis itu masuk di keadaan yang ketabrak sama biologi lagi, kimia lagi, fisika lagi, ya pertama-tama pasti ngerasa kayak aduh salah jurusan nih aku kayaknya. Of course, kayaknya semua mahasiswa pasti pernah melakukan ini. Titip absen. Titip absen lah pasti. Bilangnya ke kampus sama orang rumah, taunya melipir. Titip absen. Aduh, tawan.
maaf ya mah, nanti kalau melihat pernah ada di titik dimana hampir sebulanan lebih buat nggak kuliah. Jadi cuman berangkat, cuman nggak ke kampus. TA sih. Aku ini kan orangnya susah bangun pagi mas, jadi susah banget bangun pagi. Aku tuh nggak pernah ngambil kelas pagi, kalau ada kesempatan buat ngambil siang terus aku. Nah, dapat satu makul hukum dan gender nih, kebetulan Senin pagi jam 8. Nah, karena aku nggak kuat bangun, jadi setiap makul ini aku minta TA pasti. Nggak pernah datang aku. Selama satu semester tuh nggak pernah datang aku. Pernah banget. Ya itu pada waktu jadi ketua Fantastik itu kayak benar-benar harus menyelaraskan antara aku jadi ketua dan menyelaraskan aku harus nyelesain kuliah dengan aku nggak mau yang namanya IP di bawah 3 dulu. Jadi kayak mau nggak mau harus dua-duanya jalan. Nah itu titik terendah aku kayak ngerasa kayak ya capek. Justru waktu proses pembuatan skripsi, mungkin nggak cuma aku, mungkin teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama, bahwa bikin skripsi itu struggling banget. Waktu tugas banyak kali, kan kayak kaget gitu loh, belum pernah kasih tugas sebanyak itu, tiba-tiba kasih tugas banyak itu, terus harus lembur, besok harus bangun pagi, itu rasanya gila sih, tangan udah nggak bisa gambar. Kalau jujur-jujuran cuy, titik terendahku pas kuliah tuh malah nggak ada mas. Justru mulai merasa down tuh pas sudah lulus gini, karena udah harus mencari kerjaan, menentukan ke depannya harus ngambil apa gitu loh. Aku nggak tahu ya waktu itu tuh aku dapat ilham dari mana, karena aku pernah ada di fase aku benar-benar pengen menyerah. Udahlah tak tinggal aja skripsinya. Mungkin nggak cuman aku juga yang pernah berpikir hal yang sama. Aku pernah udah langsung kerja aja atau aku langsung pindah haluan segala macam, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak dapat celing dari Tuhan, lanjut nih gitu, kamu bisa. Pasrah lah istilahnya, ya melakukan yang terbaik itu sudah pasti, tapi ya pasrah juga. Kayak dibantu dan disokong oleh teman-teman yang mau ngedukung kamu tuh benar-benar luar biasa sih. Jadi kalau nggak ada teman-temanku, aku nggak tahu mungkin bisa lulus atau nggak sekarang juga. Gitu sih. Kalau sekarang sih mungkin banyak komunikasi dengan orang tua, terus tanya-tanya ke kelas kira-kira kerjaan ini gimana, enak nggak kira-kira, gitu sih. Aku pengen jadi jurnalis, news anchor yang berbau dengan media. Bisa kerja, bisa punya rumah, bisa bisa ke luar negeri paling ya. Pengacara masih tetap nomor 1 sih, tetap. Pengen kerja di salah satu Big 4 company lah. Dulu berantakan, jujur berantakan. Belum terlalu bisa untuk ngatur waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang setelah lulus jadi lebih bertanggung jawab karena sudah pernah ngerasain gimana harus bertanggung jawab dengan banyak hal, dan kedepannya ya semoga bisa jadi yang lebih baik dari yang sekarang aja kalau aku sih. Dulu sebelum masuk kuliah tuh ibaratnya orangnya gampang ngeper tuh mas, jadi gampang down kalau ngeliat orang-orangnya gini-gini nih. Cuman pas masuk kuliah ternyata kita tuh sama aja ternyata, biarpun mau style lagi nih, mau ngomongnya sehebat ini, cuman kalau dari segi mungkin cara berpikir dan lain sebagainya kita sebenarnya sama aja gitu. Dan itu yang mungkin mendorong aku buat ke depan, nanti nggak perlu minder lah di tempat-tempat baru, di kota-kota baru, nanti aku biar bisa bersaing juga dengan yang lain gitu. Kalau dulu lebih ke nggak mau bersosialisasi, terus lebih dalam zona nyaman terus gitu, nggak mau pergi, maksudnya nggak mau keluar dari box. Tapi kalau sekarang mungkin karena tuntutan umur, tuntutan hidup juga, jadi mau nggak mau sih. Kalau ke depan mungkin ya aku mengharapkan aku bisa lebih explore lagi ke dunia yang lebih luas lagi. Dulu mungkin aku adalah orang yang apatis, super apatis, kupu-kupu, kuliah pulang, nggak, bahkan kuliah mampir tidak pulang. Terus sekarang aku bisa jadi pribadi yang lebih kuat, lebih
bisa mengontrol diri, dan untuk kedepannya aku yakin aku pasti bisa jadi orang yang bisa mempengaruhi banyak orang. Buat teman-teman Kicau Mania, teman satu perjuangan waktu kita bareng-bareng selama kuliah, terima kasih, selalu ada, selalu support, selalu jadi temen yang bisa ada saat seneng, sedih, duka. Pokoknya aku sayang kalian. Kasih itu buat kalian yang udah support aku dari awal. Ya meskipun kita nggak seberapa deket atau kita yang deket banget ya nggak tahu ya, tapi ya terima kasih banyak gitu, dan ya mohon maaf kalau aku ada salah emang sama kalian, ya mohon dimaafkan. Tapi aku harap kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Gitu sih. Bukan seseorang tapi kelompokku yang kemarin yang tadi udah aku sebut buat ngedukung aku, dari Tania, Lala, Gita, Ezra, Sinwe, Dion, terus habis itu Nino, Caca, sama Wigar. Terima kasih udah membimbing saya selama 4 tahun ini. Terima kasih udah bikin aku akhirnya bisa nyelesain di titik ini. Terima kasih untuk gak pernah ninggalin aku waktu aku kuliah kemarin. Dan terima kasih buat dukungan secara secara fisik dan juga mental, karena kalian benar-benar luar biasa. Dan juga untuk mama sama ayah, terima kasih udah ngebiayain dan mendukung anaknya untuk menyelesaikan sampai sekarang. Itu aja sih. Buat Isa, Adek, terus Ponco, terus ya masih banyak lagi lah. Pokoknya buat kalian semangat buat nyelesain skripsi kalian. Jangan ditunda-tunda. Terus makasih buat kurang lebih 4,5 tahun ini kalian udah nemenin aku. Banyak cerita, banyak keseruan pastinya. Aku pengen ucapin terima kasih, dan mungkin nanti setelah ini bakal sulit ketemu teman-teman yang kayak kalian lagi gitu. Itu sih Mas. Unika mengajarkan aku bagaimana untuk bangkit. Seger. Gelombang, kayak kamu bisa ditabrak tiba-tiba, tapi gelombang itu juga indah kalau dilihat terus-terusan. Mantap. 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 Iya.